berikut ini adalah 5 dimensi aneh yang pernah muncul dalam kartun SpongeBob. 5. The Tidal Zone. Walaupun termasuk sebagai fenomena misterius yang terjadi dalam kartun SpongeBob, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa The Tidal Zone adalah sebuah dimensi aneh karena letak dari tempat ini seperti berada di luar angkasa. Kemunculan dari dimensi The Tidal Zone bermula dari fenomena pasang surut di lautan yang memicu terjadinya rasa halusinasi bagi seseorang yang telah memasuki dimensi ini. Bisa dibilang bahwa The Tidal Zone adalah sebuah dunia paralel yang terpisah dari dunia pada kartun SpongeBob saat ini. Ya karena di dalam The Tidal Zone tidak ada sesuatu di dalam sana. Yang ada malahan seisi dari tempat tersebut adalah background dari pemandangan luar angkasa yang hampa. Well, jika kalian ingin mengetahui fakta lengkap di balik terjadinya dimensi The Tidal Zone ini, sebenarnya videonya sudah admin buatkan ya guys. Buat yang penasaran, silakan cek aja konten tentang 5 fenomena langka aneh yang pernah terjadi pada kartun SpongeBob. 4. Doodle Dimension. Doodle Dimension adalah sebuah dimensi yang berisikan ruang hampa kosong berwarna putih yang muncul dalam episode sesuai dengan namanya, yaitu Doodle Dimension. Dalam episode tersebut memperlihatkan bahwa ternyata dimensi Doodle ini diciptakan oleh Sandy melalui portal buatannya yang terbuat dari permainan roda berputar. Namun karena ulah SpongeBob dan Patrick yang ketika itu mereka iseng mengotak-atik mesin pemancar portal lintas dimensi ini, membuat mesin tersebut pun memancarkan portal baru yang sengaja dimasuki oleh mereka. Lalu bukannya merasa takut dengan portal baru tersebut, membuat SpongeBob dan Patrick menjadi semakin penasaran dengan dimensi yang ada di dalamnya. Dan benar saja, ketika SpongeBob dan Patrick memasuki portal tersebut, terlihat seisi dari dimensi itu sangatlah kosong. Lalu SpongeBob pun berinisiatif dengan membuat segala gambar untuk menghiasi dimensi ini. Seperti gambar Krabby Patty, deretan rumahnya, Squidward dan Tuan Krabs, hingga menghidupkan kembali Doodle Bob yang dilakukan oleh Patrick. Nah, bisa jadi dimensi ini dinamakan sebagai Doodle Dimension karena segala tempat yang ada di dalam dimensi ini adalah ruangan yang hampa layaknya sebuah kertas putih yang kosong. Dan bagi seseorang yang telah masuk ke dalam dimensi ini, hanya tinggal menghiasi gambar sesuai dengan imajinasinya, seperti halnya dengan teknik menggambar doodle, yang detail dan penempatan objek dari setiap karakternya sangatlah tidak beraturan. Karena sudah merasa bosan dan merasa terancam dengan kehadiran Doodle Bob, membuat SpongeBob dan Patrick di ending episode ini pun tiba-tiba diberi pertolongan oleh Sandy dalam wujud Doodle untuk dibuatkan portal kembali menuju Bikini Bottom, dan mereka berdua pun akhirnya kembali. 3. Clarinet Land. Clarinet Land adalah sebuah dimensi aneh yang berisi kumpulan alat musik klarinet raksasa yang muncul dalam episode Squidward in Clarinet Land. Dalam kemunculannya di episode tersebut mengungkapkan bahwa portal masuk ke dalam dimensi Clarinet Land ini melalui akses yang ada di dalam loker pemberian Tuan Krabs. Tidak pernah diungkapkan dengan jelas asal mula dari mana Tuan Krabs mendapatkan loker tersebut. Namun yang pasti, ketika pertama kali loker tersebut dibuka oleh SpongeBob, di dalamnya terdapat rayap yang menggerogoti tangan SpongeBob hingga menjadi tulang, dan ketika Tuan Krabs dengan sengaja membuka isi dari lokernya, ternyata di dalam loker tersebut sudah terdapat setumpukan kerangka tulang belulang. Menyadari akan fungsi dari loker baru Krusty Krab ini, membuat Squidward pun memanfaatkannya untuk menyimpan alat musik klarinet kesayangannya di dalam loker tersebut. Namun SpongeBob yang telah mengetahui hal ini pun langsung mengerjai Squidward dengan mengambil klarinet itu dan memindahkannya ke dalam loker yang lain. Hal ini pun langsung membuat Squidward merasa marah dan ia dengan emosinya sampai mengejar SpongeBob masuk ke dalam pintu misterius di dalam loker ini. Dan betapa terkejutnya Squidward, ternyata di dalam loker pemberian Tuan Krab ini terdapat sebuah dimensi aneh yang berisikan kumpulan klarinet raksasa atau yang biasa disebut dengan dimensi Clarinet Land. Di dalam Clarinet Land ini ternyata tidak hanya berisikan klarinet raksasa saja, sebab hal itu terbukti ketika Squidward telah melihat SpongeBob lalu ia mencoba mengejarnya. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba langkahnya diberhentikan oleh seekor kepala elang yang besar hingga membuat Squidward akhirnya dimakan oleh elang tersebut dan membawanya sampai menuju ke cairan asam perutnya. Lalu ruangan aneh yang berisikan SpongeBob di setiap sisinya hingga dimasukkan ke dalam mesin permainan arcade oleh Patrick.
Namun anehnya, setelah mengalami berbagai macam peristiwa misterius ini, tiba-tiba hal tersebut mengantarkan kembali Squidward ke dalam loker yang ada di dalam Krusty Krab. Dan Squidward pun merasa heran serta bingung dengan semua hal yang ia alami sebelumnya. Nah, bisa jadi segala hal aneh yang dialami oleh Squidward di dalam dimensi Clarinet Land sebenarnya merupakan halusinasinya. Ya karena seperti yang kita tahu bahwa Squidward adalah karakter yang suka menghayal. Namun hal tersebut belum dapat dipastikan dengan jelas ya guys. Apakah dimensi Clarinet Land ini memang benar-benar ada atau hanya sekedar imajinasi khayalannya Squidward? 2. Random Land. Sama halnya dengan Clarinet Land, dalam Random Land pun dimensi yang ada di dalamnya berisikan segala sesuatu yang aneh dan sama sekali tidak masuk akal. Namun bedanya, kalau Clarinet Land itu kan lebih ke imajinasinya Squidward yang telah berhalusinasi masuk ke dalam dimensi tersebut. Sedangkan kalau Random Land, seseorang yang telah memasuki dimensi ini masuk dengan keadaan yang masih sadar. Seperti yang pernah diungkapkan melalui episode SpongeBob in Random Land, bercerita tentang SpongeBob dan Squidward yang disuruh oleh Tuan Krab untuk mengantarkan paket pesanan Krabby Patty menuju Random Land. Namun ketika mereka sedang di tengah jalan, SpongeBob yang sedang melakukan gerakan aneh tiba-tiba langsung menghilang. Dan Squidward yang panik dengan menghilangnya SpongeBob pun langsung menirukan gerakan aneh SpongeBob tersebut dan wujudnya pun juga ikut menghilang. Nah, sebenarnya gerakan aneh yang dilakukan oleh SpongeBob dan Squidward ini adalah salah satu syarat untuk masuk ke dalam dimensi Random Land, yaitu dengan berjalan dengan arah langkah yang acak dengan gerakan yang tidak jelas. Sesampainya di dalam Random Land, SpongeBob dan Squidward pun dibuat terkejut dengan segala keanehan yang ada di dalam Random Land. Contohnya saja seperti wujud mereka yang tiba-tiba berubah menjadi monster yang aneh, serta terdapat pintu yang dapat menciut lalu membuat mereka tiba-tiba menetas di dalam sebuah telur. Dan para warga Random Land yang bertingkah sangat aneh hingga kemunculan para makhluk SCP di dalam Random Land. Oh iya, setelah mengetahui alamat dari seseorang yang telah memesan Krabby Patty di dalam Random Land ini, membuat SpongeBob dan Squidward pun bergegas untuk segera keluar dari Random Land. Namun untuk keluar dari Random Land tidak semudah ketika ingin masuk ke dalamnya. Sebab satu-satunya cara untuk keluar dari Random Land adalah dengan membuka ratusan pintu yang ada di dalam dimensi tersebut. Nah, bisa jadi ratusan pintu ini merupakan portal yang menghubungkan dimensi Random Land dengan dimensi yang ada pada kartun SpongeBob saat ini. Setelah berhasil melawan ketakutannya ketika membuka ratusan pintu ini, Squidward dan SpongeBob pun langsung segera untuk secepatnya keluar dari Random Land. Sebenarnya perjuangan mereka kali ini bukanlah hal yang mudah, karena mereka harus melewati dimensi tumpukan hidung, dimensi zaman purba, hingga dimensi hitam kosong yang kemudian membawa mereka kembali ke Bikini Bottom. Well, sebenarnya sih untuk penyebab kenapa para makhluk atau warga di Random Land ini bisa memiliki tampilan yang aneh, hal itu dikarenakan penulis dari episode ini yang bernama Kas mengambil penggambaran para karakter beserta elemen dari Random Land ini berdasarkan buku komik hasil ciptaannya yang berjudul Underworld. Ya bisa dibilang, jadi ia hanya tinggal memasukkan para karakter ciptaannya tersebut ke dalam dimensi Random Land yang ada pada kartun SpongeBob ini. Namun kalau kalian mau tahu detail serta penjelasan lengkap dari episode SpongeBob in Random Land, sebenarnya sudah pernah admin buatkan konten alur ceritanya ya guys. Buat yang penasaran, silahkan tonton aja videonya.